Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Putramu, Engkau hadir di tengah-tengah kami sebagai Raja Damai yang lemah lembut dan rendah hati. Ajarilah kami untuk meneladan kelembutan dan kerendahan hati-Mu, agar kami pun dapat menghadirkan dan mewujudkan kedamaian di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan, salam kasih dan selamat berjumpa dalam perayaan Ekaristi hari ini, dalam renungan hari ini. Hari ini gereja telah memasuki pekan biasa yang ke-14. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa meneguhkan kita dalam peziarahan hidup ini. Terlebih lagi karena Ia memberikan kesempatan kepada kita untuk berkembang dalam kebaikan dan keutamaan-keutamaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan, bacaan-bacaan suci pada minggu biasa ke-14 ini mau mengajak kita untuk merenungkan dan mempraktekkan kerendahan hati. Berbicara tentang kerendahan hati ini sangatlah menarik dan juga merupakan keharusan bagi kita sebagai pengikut Kristus. Sebab kerendahan hati itu merupakan dasar dari segala kebajikan yang ada. Bahkan Santo Agustinus mengatakan bahwa kerendahan hati itu merupakan ibu dari semua kebajikan. Sebab ia melahirkan ketaatan, takut akan Tuhan, kesabaran, kesederhanaan, kelemah lembutan, dan damai. Maka ketika Santo Agustinus ditanya apakah jalan yang pasti untuk membawa seseorang kepada Tuhan, ia menjawab, pertama, kerendahan hati, kedua, kerendahan hati, dan ketiga, kerendahan hati. Hal ini dikatakannya sampai 3 kali untuk menekankan bahwa kerendahan hati itu merupakan jalan utama untuk mencapai kesempurnaan rohani. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan pertama, gambaran kerendahan hati itu ditampilkan oleh raja yang akan datang ke tengah-tengah bangsa Israel. Raja yang akan datang itu bukan berpenampilan mewah, hebat, gagah perkasa,
dan menunggang kuda yang kuat dan tegap, melainkan raja yang lemah lembut, berpenampilan sederhana, dan hanya menunggang keledai beban yang masih muda. Raja yang berpenampilan sederhana itu kelak akan menegakkan dan melahirkan kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan di tengah-tengah bangsa Israel. Gambaran raja yang dinubuatkan oleh Zakaria ini merupakan gambaran wajah Allah sendiri yang penuh cinta, belas kasih, dan kedamaian. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sementara dalam bacaan Injil, dalam doanya kepada Bapanya, Yesus secara eksplisit memuji orang-orang yang menjadi pengikutnya, yakni para rasul dan para murid. Apakah para rasul dan para murid yang mengikuti Yesus adalah orang-orang yang hebat, intelektual, kaya raya, dan memiliki segudang prestasi atau kemampuan? Jawabannya adalah tidak. Para rasul dan para murid adalah orang-orang yang berasal dari kalangan sederhana, kalangan nelayan, dan kalangan yang kurang diperhitungkan di tengah-tengah masyarakat. Namun justru orang-orang yang seperti inilah yang mendapat perhatian dan pujian dari Yesus. Sebab mereka terbuka kepada kehendak Allah, terbuka pada bimbingan dan nasihat, dan terbuka pada kebaikan-kebaikan yang menuntun mereka pada keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di tengah-tengah masyarakat maupun di tengah-tengah komunitas kita, tak jarang kita melihat orang-orang yang dengan pongahnya menyombongkan diri dengan apa yang dimilikinya. Entah itu kepintarannya, pengetahuannya, harta bendanya, kecantikannya, dan lain sebagainya. Orang-orang seperti itu pada umumnya tidak membawa kedamaian, tetapi seringkali membawa kegelisahan dan ketidaknyamanan untuk banyak orang. Sebagai pengikut Kristus, saudara-saudariku yang terkasih, kita semuanya diajak untuk senantiasa memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Sebab dengan kerendahan hati ini kita sadar bahwa apa yang kita miliki, entah itu kepintaran, kecantikan, kekayaan, pengetahuan, pangkat, kedudukan, dan lain-lain, adalah semata-mata berasal dari Tuhan. Tuhan hanya menitipkan semua itu kepada kita. Berikutnya, dengan kerendahan hati itu, kita diajak untuk selalu mensyukuri segala sesuatu yang kita terima. Dengan bersyukur, kita tidak akan sempat mengerdilkan, apalagi menghina orang lain dengan segala apa yang kita miliki. Berikutnya, dengan kerendahan hati, kita telah menciptakan banyak teman di sekitar kita. Hanya orang-orang yang rendah hatilah yang mempunyai banyak teman. Dengan banyak teman, kita telah menciptakan surga dan damai di bumi ini. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita miliki, kita kembangkan, dan kita perjuangkan kerendahan hati itu dimanapun kita berada, mulai hari ini, esok, dan selama-lamanya. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas segala kasih-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami, umat-Mu yang kecil dan lemah ini. Semoga kami dikuatkan untuk mengamalkan cinta kasih-Mu
dan senantiasa rendah hati di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar dunia mengalami perdamaian dan kesatuan seperti yang Kau kehendaki. Sebab Engkaulah Allah kami yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.